Shalom, Shalom. salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, sedang jemaat kasih di dalam Tuhan yang berada di rumah dan yang berada di tempat ini. Tuhan Yesus baik, selamat hari Minggu. Ya, kita selalu mengucap syukur pada Tuhan akan kasih cinta Tuhan bagi kehidupan kita semua. Allah yang dahsyat, Tuhan Yesus yang dahsyat, Roh Kudus yang manis yang selalu menjamah kita semua. Kita akan beribadah di pagi yang indah ini. Mari kita akan buka ibadah pagi saat ini. Selamat lagi kita berbakti walaupun ada jarak ya di rumah, tapi hati kita, kerinduan kita selalu dalam Tuhan. Kita akan melakukan dia, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Ku datang Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Mari kita membuka hati kita. Engkau Allah, kami datang kepada Engkau. Hanya Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku tersungkur dan menyembah seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin. Kekudusan seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari kita datang bersama-sama. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Perhiaskan kekudusan seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, 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 amin Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Kami akan sujud menyembah hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi sekali lagi. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Surga bumi,
surga bumi menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bermazmur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah yang dahsyat, Engkau yang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Allah yang dahsyat, Allah semesta alam, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Engkau yang kudus. Allah yang dahsyat, surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Engkau yang hadir di pribadi kami masing-masing. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Dalam kegiatan ibadah, live streaming. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau jamah kami semua yang ada di tempat ini. Yang ada di rumah maupun dimanapun kami berada Tuhan. Kerinduan kami Tuhan saat ini. Kami akan memuji, memuliakan Engkau. Di tengah-tengah permasalahan pandemi yang kami hadapi Tuhan, tapi Engkau Allah yang dahsyat. Selalu Engkau yang selalu menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Ibadah pagi saat ini kami akan buka di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Allah yang dahsyat kehidupan kita. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan akan menggerakkan kekuatan yang dari surga atas seluruh bumi ini. Haleluya. Amin. Saudara yang di rumah, kita memuji Tuhan. Haleluya. Yo. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu. Amin. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, gerakkanlah, yo, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Yo. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, haleluya. Allah bangkit. Yo, bersoraklah, bersorak. Yes, amin. Allah bangkit, bernyanyilah, amin. Musuh dikalahkan, haleluya. Umatnya dibebaskan. Yo. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, amin. Bersorak, haleluya. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat
kudusnya, oleh darah anak domba, oleh darah anak, amin, domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saat ini, sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa, haleluya. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dibebaskannya para pendakwa kita. Katakan oleh darah anak domba, yo, oleh darah anak, amin, domba, haleluya, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, amin, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, yo, oleh darah anak, amin. Terima kasih Tuhan, haleluya, oleh kesaksian kita, haleluya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, 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 haleluya, amin. Haleluya. Allah yang dahsyat, karena oleh darah kuasanya dia menebus kita semuanya, amin, haleluya. Siapkan hati kita, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah perisai kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada di tempat ini, kami berada di rumah kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tetap berdiri Tuhan, kami kokoh, karena Engkau yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri, haleluya, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, amin. Sampai kapanpun ku kan bertahan, hanya Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita undang hadirat Tuhan, Dialah perisai kita, haleluya. Engkaulah perisaiku, amin Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku menenangkan jiwa kita. Tenanglah jiwaku, mari Tuhan, ku kan berterima kasih Tuhan. Kami ada Tuhan saat ini dimanapun kami berada. Engkau yang selalu memampukan kami Tuhan, karena kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada bagi kehidupan kami. Kami ada Tuhan dan sampai kapanpun, haleluya.
Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, haleluya, tengah badai dengan kekuatan yang kau beri. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Hanya Yesus selalu ku kan berdiri, amin. Ku kan berdiri, haleluya Yesus. Terima kasih untuk kemampuan yang kau berikan, kekuatan, haleluya, yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Hanya Yesus selalu, hanya Yesus, amin. Hanya Yesus selalu, hanya Yesus, haleluya. Hanya Yesus selalu menopang di hidup kita, hidupku, haleluya. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita menyembah Dia, haleluya. Oh, Kau sangat baik Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bermazmur hanya bagi nama-Mu Tuhan, haleluya. Ini kami Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau dahsyat, Engkaulah perisai kami. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Allah yang dahsyat, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Ampuni kami Tuhan, selamatkanlah kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, haleluya. Ini ungkapan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, amin Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, besar dahsyat Engkau yang layak ditinggi Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan. Engkau yang semakin besar Tuhan, kami yang semakin kecil. Haleluya Yesus, amin. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, Roh Kudus yang manis. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau sangat baik. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Hanya Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. Amin Tuhan. Dengan kekuatan yang ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, bahwa Allah kami adalah Allah yang berkuasa, bahwa Allah kami adalah Allah yang tidak dapat dihalangi oleh ruang, waktu dan keadaan sulit kami. Tetapi Engkau selalu menyatakan diri dan kuasa-Mu kepada kehidupan kami dalam keadaan apapun hidup kami. Dan kami percaya hari ini, saat ini juga Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan ketika Engkau hadir, maka ada perkara besar luar biasa akan terjadi bagi kehidupan kami. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan bagi kami semua yang mendengar, baik kami yang ada di rumah Tuhan hari ini, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang sedang menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu dan kami berkata kepada Tuhan, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap sedia mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Pada saat pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah yang kudus untuk memuji memuliakan Allah kita, Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang pegang kontrol atas kehidupan kita, Allah yang tidak pernah berubah. Haleluya. Walaupun dalam keadaan yang sulit seperti ini, tetapi Tuhan selalu ada bagi kita. Amin. Saudara, ketika kita berada dalam situasi yang serba sulit seperti hari-hari ini, ketika kita berada dalam pandemi virus COVID-19 ini, maka pemerintah mengeluarkan anjuran atau aturan agar supaya segala aktivitas kita itu dimulai atau dikerjakan dari rumah saja. Ya. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan ibadah pun dari rumah. Tapi saya selalu percaya bahwa dalam keadaan sulit seperti ini, Allah tetap hadir bagi kita. Dalam keadaan apapun tidak dapat membatasi Allah untuk Dia berkarya, hadir dan memberkati kita. Nah, saudara, saya melihat bahwa situasi ini adalah situasi di mana kita, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, bahkan kehidupan semua orang, kehidupan di seluruh dunia saat ini sedang mengalami kegoncangan yang luar biasa. Kita sedang digoncang, kita sedang diuji. Mengapa kita harus digoncang? Karena ketika kita digoncang, maka Tuhan mengajak kita untuk melihat sesuatu di luar kebiasaan kita setiap hari. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang kegoncangan, maka yang dimaksud hari ini atau yang dimaksud dengan firman Tuhan hari ini adalah bahwa Tuhanlah yang sedang menggoncang keberadaan kita saat ini. Ya. Tetapi saya ingin katakan bahwa walaupun apapun situasi keadaan sulit yang kita alami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita
membuka firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-14, dimulai dari ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-31. Matius pasalnya yang ke-14, ayat 22 hingga ayatnya yang ke-31, judulnya di sana Yesus berjalan di atas air. Ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke atas perahu. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, saya percaya dalam keadaan seperti ini, dimanapun Anda berada, atau ketika Anda ada di rumah dan mendengar firman Tuhan ini, saya percaya saudara diberkati Tuhan luar biasa. Nah, firman Tuhan hari ini bercerita tentang suatu kali murid-murid Yesus mereka menyeberang laut, menaiki perahu, dan Yesus tidak beserta dengan mereka pada saat itu. Karena firman Tuhan berkata bahwa Yesus menyuruh orang-orang banyak yang baru saja diberi makan oleh Tuhan Yesus sebanyak 5.000 orang dengan cara yang luar biasa. Dan ketika mereka pulang, firman Tuhan berkata Yesus naik ke bukit dan sendiri berdoa di sana. Dan ketika malam, Yesus mengikuti atau menyusuli mereka dan berjalan di atas air. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa ketika malam hari itu, jam 3 malam, dikatakan datanglah tiba-tiba terjadi angin sakal yang hebat dan menggoncang perahu di mana murid-murid itu berada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, dan ketika mereka dalam situasi yang sulit seperti itu, ya, perahu mereka digoncang oleh badai gelombang, dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang bimbang, mereka terancam. Pada saat itu Yesus datang dan menjumpai mereka, dan mereka melihat dia dalam keadaan seperti itu. Mereka takut dan mereka berkata, "Itu hantu." Tetapi Yesus berkata dalam ayatnya yang ke-30, dalam ayatnya yang ke-29, kata Yesus, lalu ayatnya yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ketika mereka melihat Yesus dalam keadaan yang gelap itu, mereka takut, mereka pikir bahwa itu adalah hantu. Tetapi Yesus berkata dalam ayat yang ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kalau kita mau jujur, kalau kita lihat keadaan sekarang ini, kehidupan manusia di segala hal sedang mengalami goncangan yang hebat. Ya, sedang mengalami goncangan yang hebat. Siapa yang pernah berpikir bahwa satu kali kelak keadaan ini akan terjadi, semua serba sulit? Siapa yang pernah berpikir orang yang tadinya bekerja dengan baik tiba-tiba dia harus putus kerja? Siapa yang pernah berpikir orang yang tadinya usahanya berjalan baik, bisnisnya berjalan baik, tiba-tiba harus terhenti? Siapa yang pernah berpikir bahwa orang ini tadinya dia punya posisi yang baik dalam pekerjaannya, tetapi sekarang dia mengalami kesulitan? Bahkan siapa yang pernah berpikir kalau kita mau jujur, gereja pun juga terhenti sejenak, terbatas dalam aktivitasnya. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berpikir, kenapa ini terjadi? Bagi saya, Tuhan selalu punya rencana yang baik. Nah saudara, ketika mereka dalam keadaan yang takut seperti itu, Yesus bilang, diam, tenanglah, ini aku. Ada 3 hal yang ingin kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan ini. Tadi saya katakan bahwa kita berbicara tentang ketika zona aman kita digoncang. Nah, ada 3 hal dari firman Tuhan ini yang harus kita pelajari bersama-sama. Ada 3 hal yang harus kita miliki ketika zona nyaman kita ini digoncang. Yang pertama, cara pandang kita yang benar. Ayatnya yang ke-28. Ya, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka berada di atas perahu. Perahu itu adalah tempat di mana mereka merasa nyaman. Satu-satunya tempat di mana mereka aman. Tetapi perahu yang mereka tumpangi itu sedang digoncang oleh badai dan gelombang. Dengan kata lain, mereka sedang dalam bahaya. Kalau perahu itu pecah, kalau perahu itu tenggelam, pasti akan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Ada korban jiwa di sana. Itu sebabnya mereka ketakutan. Dalam keadaan seperti itu, saudara, maka saya ingin katakan kepada kita semua, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apapun keberadaan kita hari-hari ini, apapun keadaan sulit yang kita hadapi hari ini, Yesus berkata, tenanglah, ini aku. Ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah saudara, inilah yang ingin saya katakan bahwa saudara dan saya harus memiliki cara pandang yang benar. Ya, cara pandang yang benar artinya bahwa kita ketika berada dalam keadaan yang sulit, mari kita pandang kepada Tuhan. Mari kita melihat kepada Tuhan yang berada di hadapan kita, yang memanggil kita, yang berkata kepada kita, diam, tenang, dan jangan takut. Artinya bahwa mari kita pandang kepada Tuhan, mari kita memiliki cara pandang, cara pikir yang benar atau cara pandang daripada Tuhan. Masalah apapun dapat kita atasi, situasi sulit apapun dapat kita atasi ketika kita memiliki cara pandang yang benar, yaitu cara pandangnya Allah. Maka Simon Petrus turun dan berjalan. Saya berpikir seperti ini, kalau Tuhan mengizinkan mereka berada dalam situasi itu, saya pikir bahwa bukan cuma Petrus saja yang seharusnya turun, mereka semua boleh turun dan berjalan. Merasakan satu sensasi yang baru, mengalami satu pengalaman yang baru. Ya, nah saudara, dan Petrus turun dan berjalan di sana. Saudara, cara pandang yang benar adalah bahwa Tuhan menginginkan agar supaya kita memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda, pengalaman yang berbeda daripada pengalaman yang biasanya. Ya,
Kalau biasanya orang melewati lautan dengan perahu atau dengan kapal, mungkin kadang-kadang harus berjalan di laut itu dengan berjalan kaki. Itu pengalaman yang berbeda. Kadang-kadang Tuhan mau supaya kita mengalami pengalaman yang lebih berbeda dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman yang lain, yang sebelumnya. Naik level yang lebih tinggi lagi. Nah, saudara, kita lanjutkan. Ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Cara pandang yang benar adalah selalu pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan baik, dalam keadaan sulit, selalu melihat kepada Yesus. Saya percaya bahwa ketika Nuh berada di atas bahteranya, dan air bah melanda seluruh permukaan bumi, saya melihat bahwa di atas di bahtera Nuh itu cuma satu pintu di lambung kapal itu. Dan ketika pintu itu ditutupnya dari luar karena Tuhan yang menutupnya. Dan kalau kita memperhatikan kenapa bahtera Nuh itu tidak ada jendelanya, saya berpikir begini, kalau ada jendela di bahtera Nuh itu, mungkin saja Nuh sekali-kali atau sewaktu-waktu dia akan melihat keluar. Dan apa yang terjadi ketika dia melihat keluar? Dia melihat banjir, dia melihat air bah, dia melihat begitu banyak korban, maka pasti Nuh akan takut dan bimbang. Tetapi apa yang terjadi dalam keadaan seperti itu? Nuh memandang kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Nuh dan keluarganya menjadi selamat. Petrus, kalau dia terus melihat kepada Kristus yang ada di hadapan dia, melihat kepada Yesus yang ada di hadapan dia, dia pasti tidak akan tenggelam. Tetapi karena dia melihat ada gelombang, ada badai, imannya mulai ragu dan dia tenggelam. Karena pandangannya bergeser bukan kepada Tuhan, tetapi kepada masalah yang dia alami. Alkitab bahasa Inggris berkata, lalu dia melihat. Oleh sebab itu saya katakan, saudara yang diberkati Tuhan, mari kita pandang kepada Tuhan. Jangan lihat kepada sakitmu, jangan lihat kepada persoalanmu, jangan lihat kepada situasi yang sulit ini. Pandanglah selalu kepada Tuhan. Yang kedua, agar supaya kita tetap berada dalam keadaan yang tetap kuat, tetap aman, tetap nyaman dari ketiga hal yang akan kita lihat dalam firman Tuhan ini. Tiga hal yang harus dimiliki dalam zona nyaman kita ketika digoncang. Hal yang kedua, percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-31. Segera Yesus mengelurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa poin yang kedua, percaya kepada Tuhan. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Secara total, secara utuh, secara penuh harus percaya kepada Tuhan. Bukan percaya, bukan bergantung kepada hal yang lain. Harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya tidak ada keraguan, tidak ada setengah-setengah percaya. 100% percaya kepada Tuhan. Ya, dalam keadaan kita digoncangkan, di situ Tuhan mau supaya kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan tenggelam, kita akan hilang, kita akan lenyap. Tetapi ketika percaya dengan sungguh-sungguh, saudara dan saya pasti akan memperoleh kemenangan, pasti akan selamat, pasti akan diberkati, pasti akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Karena percaya kepada Tuhan. Ya. Dalam percaya kepada Tuhan juga tidak mengandalkan sesuatu hal-hal yang kita miliki. Hari-hari ini ketika pemerintah menganjurkan supaya tetap di rumah, maka saya perhatikan dari waktu ke waktu, sudah hampir 3 bulan ini, persediaan sudah mulai kurang.
keuangan sudah menipis, bahan makanan sudah mulai kurang, ya. Dan orang sudah mulai mengeluh sana sini. Orang sudah mulai berusaha mau tidak mau harus bekerja. Bagaimana caranya supaya tetap hidup, supaya tetap makan. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita meletakkan percaya kita kepada Tuhan dan tidak mengandalkan hal-hal yang lain, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan saudara dan saya. Saya ingat peristiwa Elia. Ketika Tuhan bilang pergi dan bersembunyi, diamlah di tepi sungai Kerit, dan Tuhan akan bertanggung jawab. Apa yang terjadi pada pagi dan petang hari? Tuhan mengirimkan burung gagak, memberkati dia dengan makan, memberkati dia dengan segala kecukupannya, dan dia hidup. Tuhan pelihara dia luar biasa. Saya percaya kita pun demikian. Anak-anak Tuhan yang percaya sungguh-sungguh pasti dipelihara oleh Tuhan. Amen. Poin yang ketiga, atau poin yang paling terakhir. Poin yang ketiga dari 3 hal yang harus kita miliki ketika zona aman kita ini digoncangkan. Yang ketiga, memiliki penyembahan atau mezbah. Saya percaya bahwa ketika pandemi ini melanda keadaan kita, melanda situasi kita, negeri kita, maka setiap orang harus beribadah di rumah. Saya percaya ini waktu yang terbaik untuk masing-masing kita anak-anak Tuhan, keluarga demi keluarga, para pemimpin keluarga, suami sebagai imam. Inilah waktunya, inilah tugasmu yang terbaik untuk mempersiapkan keluargamu, membangun mezbah, menyembah Tuhan setiap hari dalam keadaanmu di rumah hari-hari ini. Sebab itu yang Tuhan inginkan, membangun mezbah. Saudara, jadi dalam keadaan yang sulit, ketika kita digoncangkan zona nyaman kita, yang harus kita lakukan adalah tetap menyembah Tuhan, tetap membangun mezbah kepada Allah, menaikkan pujian penyembahan kepada Allah, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Allah kepada kita. Saya selalu percaya dalam keadaan yang sulit seperti ini, Tuhan masih bisa berbicara bagi saudara dan saya. Tuhan masih menyatakan suaranya bagi saudara dan saya. Mari kita mau dengar suaranya dalam keadaan yang sulit seperti ini. Sebab Tuhan ada di sana. Dia sedang memanggil saudara dan saya. Dia sedang berkata, diam, tenanglah, ini aku, karena dia yang bertindak. Kita tidak tahu sampai kapan situasi ini kita alami. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan dipulihkan keadaan ini. Tapi dalam keadaan ini saudara dan saya, hal yang paling penting dalam 3 poin ini adalah mari kita menyembah Tuhan. Mari kita membangun mezbah di dalam keluarga rumah tangga kita masing-masing. Dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing. Saya percaya di tempat ini Allah hadir. Tetapi di rumahmu saudara hari ini, Tuhan juga hadir di sana. Dan dia sedang melawat saudara dan saya. Tetapi saudara dan saya harus punya kemauan. Harus punya keinginan, harus punya tekad, harus punya kerinduan untuk menyembah dia, untuk membangun mezbah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus menyembah Tuhan? Mengapa kita harus membangun mezbah? Sebab dalam keadaan yang sulit seperti ini, ada 2 hal yang terjadi. Orang tetap bertahan kepada Tuhan, atau orang akan meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, menyembah Tuhan atau membangun mezbah ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu menjadi gaya hidup, menjadi model cara hidup kita. Sekalipun dalam keadaan yang sulit, sekalipun dalam keadaan kita sedang digoncang, tetapi pujian, penyembahan, membangun mezbah kepada Allah, itu menjadi model hidup kita, menjadi gaya hidup kita. Mari kita tunjukkan kepada keadaan yang sulit ini, mari kita tunjukkan kepada situasi yang serba sulit ini, bahwa saya akan tetap menyembah Allah, bahwa saya akan tetap memuji Tuhan, bahwa saya akan tetap membangun mezbah Allah dalam keluarga saya, dalam pribadi saya, dalam komunitas saya, dimanapun saya berada, saya tetap mau menyembah Tuhan, saya mau tetap membangun mezbah bagi Allah. Nah, saudara, kalau 3 hal ini, yang pertama, kita memiliki cara pandang yang benar. Yang kedua, tetap percaya kepada Allah.
Kemudian yang ketiga, memiliki penyembahan atau membangun mezbah bagi Allah dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan kita sedang digoncang hari-hari ini. Maka saudara dan saya pasti kita akan bertahan dan kita akan memperoleh kemenangan. Saudara dan saya, kita semua akan diberkati Tuhan luar biasa. Saya berkali-kali berkata begini, orang benar itu akan diberkati Tuhan dan berkatnya itu tetap. Saudara, kalau berbicara berkat bukan soal materi, berkat itu berbicara tentang banyak hal. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari kita melihat kepada Tuhan yang ada di hadapan kita, yang senantiasa memanggil kita, yang membuka tangannya untuk menerima kita. Sebab dalam keadaan yang sulit seperti ini, saya percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara kepada kita. Dalam keadaan yang sulit yang dialami oleh murid-murid di atas perahu yang digoncang badai dan gelombang, Tuhan masih berbicara kepada mereka. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika tiga hal ini kita bangun, ketika ketiga hal ini kita miliki, saya percaya situasi ini akan menjadi reda. Ketika Yesus naik ke atas perahu yang ditumpangi oleh murid-murid itu, ketika Yesus naik di sana, badai gelombang itu menjadi reda. Ayatnya yang ke-33 dikatakan di sana, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus naik ke atas perahu, ketika Yesus berada dalam situasi yang sulit yang mereka hadapi itu, situasi itu terbalik lagi, berubah menjadi situasi yang tenang, damai, diberkati karena Yesus ada di sana. Ketika saudara dan saya menyembah Tuhan, membangun mezbah Allah, Yesus hadir di dalamnya. Yesus hadir di dalam kehidupanmu, dalam kehidupan keluargamu. Dan apapun yang engkau hadapi dibuat menjadi teduh, dibuat menjadi reda, dan tidak ada persoalan apapun lagi. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan ketika mereka melihat bahwa situasi laut yang bergelombang itu menjadi teduh, badai itu menjadi tenang, lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka berkata, sesungguhnya Engkau adalah anak Allah. Saya percaya, bahkan doa saya, ketika situasi ini terjadi dan ketika situasi ini berakhir, maka akan ada banyak orang datang kepada Tuhan. Maka setiap lutut akan bertelut, setiap mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, sebab kasih dan kebaikan Allah selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang terbatas seperti yang kami alami hari-hari ini. Tetapi kami percaya bahwa Engkau selalu dapat berbicara kepada kami. Engkau selalu menyatakan kuasa dan pertolongan-Mu kepada kami. Sebab Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala keadaan. Dan Engkau Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan bagi kami. Biarlah itu Tuhan, kami bukan hanya mendengarnya saja, tetapi kami mendengar, kami melakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu menghasilkan buah-buah yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Segala kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa, dengan cara pandang yang berbeda, percaya kepada Tuhan, dan ada penyembahan dalam Tuhan melalui mezbahnya, kita akan merasa nyaman. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan pada kesempatan ini, dan bagi sidang jemaat yang berada di rumah atau di mana berada dan di tempat ini,
Mari kita berikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan pelayanan Tuhan, khususnya di gereja GSJ Kasih Karunia Tumuluntung. Dan kalau ada kesempatan bisa dibawa di gedung gereja atau di pastori. Haleluya, Allah sanggup. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah dengar telinga,